Usaha Ibu Lucy Komalasari SSI TMAP, Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha Ibu Endah Soekarni Wuryaningrum Esos MTRAP, Kepala Subbagian Kearsipan Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi SSI, dan seluruh peserta mabar di episode 75 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat secara virtual dalam acara Mari Belajar Arsip episode 75 dengan tema pemeliharaan arsip aktif. Perkenalkan, saya Beliana Widyastuti yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Izin Bapak Ibu, kami informasikan bahwa presensi sudah dapat diisi melalui tautan ppsdm@rbpn.go.id dengan kode presensi 3412. Presensi dapat diisi hingga pukul 12.00 WIB. Pada kesempatan kali ini, acara terdiri dari penyampaian oleh materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab seluruh peserta. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Laptopnya lah sinyal pun aman, duduk manis sambil minum kopi. Daripada kita bengong lihat layar doang, mending kita fokus biar ilmunya masuk ke hati. Baik untuk selanjutnya, oh ya. Baik untuk selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Mbak Diah Retnowulan. Beliau merupakan penelaah kebijakan teknis di Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Mbak Wulan karena sering mengisi materi di Zoom ataupun menjadi MC di kegiatan-kegiatan besar kita. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk permateri Mbak Wulan. Silakan. Terima kasih Mbak Berli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Mbak Berli. Terima kasih sudah dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit ngobrol-ngobrol gitu ya tentang pemeliharaan arsip aktif. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai dari pemeliharaan arsip aktif. Jadi Bapak Ibu, menurut permen kita yang terbaru yaitu Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis itu ternyata ada 4 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penciptaan arsip, yang kemarin sudah kita bahas bisa menggunakan e-office, bisa menggunakan Srikandi. Kemudian apa yang sudah kita ciptakan itu juga bisa kita gunakan. Bisa di-copy, bisa dilegalisir, bisa juga dipinjam aslinya untuk pembuktian sidang dan seterusnya. Nah, arsip yang sudah kita ciptakan tadi dan juga sudah kita gunakan tadi harus kita pelihara Bapak Ibu. Nah, saat ini pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak berdiskusi tentang pemeliharaan arsip gitu ya Bapak Ibu. Pemilihan arsip itu fungsinya untuk apa sih Bapak Ibu? Jadi, apa yang sudah kita ciptakan, apa yang sudah kita gunakan tadi, itu harus tetap kita pelihara agar tetap terjaga keautentikannya, dia benar-benar asli. Saat kita ciptakan, kita gunakan sampai kita kembalikan, dia tetap terjaga keasliannya. Dia tetap terjaga keutuhannya, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kemudian hilang informasinya. Kurang lebih itulah maksud dari pemeliharaan arsip aktif. Sebenarnya dalam pemeliharaan arsip itu ada 3 ya Bapak Ibu. Pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, dan juga alih media arsip. Tapi kita hari ini akan fokus pada pemeliharaan arsip aktif saja. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, apa sih arsip aktif gitu ya? Jadi,
Arsip aktif itu kalau secara peraturan, secara Permen ATR BPN nomor 2 2026 itu adalah arsip yang frekuensinya sering banget kita pakai Bapak Ibu. Jadi kita sering banget menggunakannya atau bahkan kita akan menggunakan arsip itu terus-menerus gitu ya. Tapi ternyata pengertian arsip aktif tidak berhenti di situ saja. Arsip bisa dikatakan aktif atau tidak, itu juga berdasarkan Peraturan ATR BPN Nomor 8 Tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Apa sih retensi arsip? Itu masa simpan arsip begitu ya. Jadi kalau masa simpan arsipnya masih aktif dalam permen tersebut, maka itu masih digolongkan menjadi arsip aktif. Jadi suatu arsip dikatakan aktif apabila dia memenuhi salah satu dari kedua syarat ini, yaitu yang pertama sering digunakan, atau terus-menerus digunakan. Kemudian yang kedua adalah apabila secara Permen ATR BPN nomor 8 2020 retensinya masih terhitung aktif. Begitu ya. Contohnya apa? Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya ambil dari lampiran Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Kalau Bapak Ibu lihat, di situ ada beberapa kolom. Ada kolom nomor, jenis arsip, jangka waktu penyimpanan, retensi aktif, retensi inaktif, dan juga keterangan. Nah, melihatnya arsip itu masih aktif atau enggak, itu dilihat dari kolom retensi aktif yang ini ya. Jadi kalau misalnya dia masih, misalnya saya punya arsip yang terkait tentang permintaan layanan gitu ya, layanan arsip begitu, layanan arsip misalnya kopi arsip, legalisir arsip, atau ada yang minjem arsip asli untuk pembuktian. Nah, ternyata misalnya dia dipinjam tahun 2025. Ternyata dalam jangka waktu 1 tahun itu masih dikatakan sebagai arsip aktif. Berarti kalau itu 2025, maka di 2026 ini arsip itu masih terhitung arsip aktif. Tuh, kemudian ada contoh lagi nih, karena kemarin kita baru aja mendampingi Bapak Ibu yang dari kantor pertanahan begitu ya. Jadi tentang berkas advokasi gitu ya, bantuan advokasi gitu. Jadi misalnya kejadiannya itu yang kemarin kami baru alami adalah ada salah satu pegawai di salah satu kantor pertanahan itu yang terkena dugaan menghilangkan arsip begitu. Nah, berarti di situ kan ada beberapa surat ya, ada surat dari satkernya, dari kantor pertanahan, yang intinya ke pusat untuk minta bantuan. Kemudian ada surat juga dari pusat menyurati ke satker tersebut untuk melakukan pendampingan. Kemudian ada beberapa surat lagi lanjutan. Itu ternyata dia akan terus aktif. Jadi surat-surat tadi, berkas-berkas tadi akan terus aktif sampai dengan 1 tahun setelah ada inkrah, Bapak Ibu. Jadi eh, panjang ya, retensi aktifnya lebih panjang. Kalau contoh yang pertama tadi layanan arsip, itu cara menentukan arsip aktifnya adalah apabila dia dalam JRA, dalam Permen 8 2020 sudah berketerangan, masih berketerangan aktif, atau contoh yang kedua, arsip tersebut dikatakan aktif apabila prosesnya belum selesai, prosesnya masih berjalan. Kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu, cara membedakan arsipnya masih aktif atau enggak. Nah, kemudian arsip-arsip aktif tadi harus kita pelihara, Bapak Ibu. Siapa sih yang bertanggung jawab memelihara arsip aktif itu? Ternyata, Bapak Ibu, secara Permen 2 2026 yang memelihara arsip aktif bukan semata-mata dari bagian tata usaha. Gitu ya, Bapak Ibu. Tapi tanggung jawabnya justru itu kepada unit pengolah. Kalau di pusat berarti biro-biro, pusat-pusat, atau direktorat-direktorat. Kalau di Kanwil berarti langsung bagian-bagiannya, dan kalau di Kantah berarti seksi-seksinya. Apakah TU-nya tidak bertanggung jawab? Tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena TU berperan ganda sebagai unit kearsipan dan juga unit pengolah. Kemudian kegiatannya apa saja? Sekarang sudah tahu ya, tanggung jawabnya adalah intinya tanggung jawab dari seluruh satuan kerja yang menciptakan arsip begitu. Dan yang kita lakukan adalah yang pertama pemberkasan arsip aktif dan yang kedua penyimpanan arsip aktif gitu. Nah, kegiatan yang pertama
itu pemberkasan arsip aktif, Bapak Ibu. Jadi, arsip itu seperti yang tadi kita ceritakan ya, Bapak Ibu. Misalnya ada surat masuk dan surat keluarnya. Itu disatukan menjadi satu, tidak boleh terpisah-pisah. Selama ini yang kami temui di Satker, di beberapa Satker adalah hanya ada surat keluarnya saja yang disimpan, tapi surat masuknya tidak disimpan. Padahal seharusnya itu menjadi satu cerita, satu kesatuan yang utuh. Jadi ada surat masuknya, terus ada surat keluarnya, tidak disimpan secara terpisah. Begitu ya. Setelah kita satukan, ada surat masuk, surat keluarnya, kemudian kita susun Bapak Ibu. Menyusunnya itu berdasarkan kode klasifikasi. Bapak Ibu bisa cek di Permen ATR BPN nomor 10 tahun 2018. Kenapa sih harus kita berkaskan gitu? Tujuannya adalah untuk menata fisik dan informasinya. Kemudian kita menyusun juga daftar arsipnya. Kenapa Bapak Ibu? Inilah yang menjadi muara sebenarnya setelah kami lakukan beberapa kajian. Terdapat beberapa satker yang mengalami arsipnya, bahkan arsip vitalnya, baik itu BT, SU, Warkah, itu saat diperlukan tidak ditemukan Bapak Ibu. Kemudian kami melakukan kajian apa sih penyebab utamanya. Ternyata salah satu akar masalahnya adalah satuan kerja tersebut, baik kantor pertanahan, baik yang di Kanwil, baik yang di pusat, itu ternyata pengelolanya sendiri tidak tahu arsip apa saja yang tersimpan di dalam gedung arsipnya. Tidak tahu di sebelah mana menyimpannya. Nah, padahal itu sebenarnya bisa kita minimalisir ya Bapak Ibu dengan membuat eh, pemberkasan arsip aktif. Inilah awal muaranya gitu. Jadi kita menata fisiknya, kita menata informasinya, dan kita tuangkan dalam sebuah daftar arsip. Sehingga kita saat ditanya ada arsip apa saja di dalam gedung arsip, kita sudah tahu. Ada arsip ini, letaknya di sini. Sehingga dapat teridentifikasi saat diperlukan, apalagi pada proses-proses yang berdampak hukum begitu ya, Bapak Ibu. Oke, langkahnya apa saja sih? Ini kalau langkah-langkahnya Bapak Ibu sudah ada di Permen ATR nomor 2 2026. Jadi yang pertama dipilah dulu yang mana arsip dan mana yang non-arsip. Non-arsip itu apa sih? Seperti map gitu ya. Terus duplikasi, jadi difotokopi gitu ya. Arsip asli difotokopi, terus dicoret-coret dan seterusnya. Itu bukan arsip. Kemudian diperiksa lengkap atau enggak arsipnya. Kalau tidak lengkap harus diberikan keterangan. Kemudian pengindeksan, indexing. Jadi indexing itu adalah kata tangkap. Jadi kalau Bapak Ibu mencari lagi arsip itu mudahnya dengan menggunakan apa? Kalau kami di Biro Umum kami mudahnya menggunakan kalau surat nomor surat, kalau SK nomor SK. Kalau Bapak Ibu di kantor pertanahan kami sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Katanya indexing yang mudah itu adalah pertama dari nomor berkas gitu atau juga dengan nomor haknya begitu. Kemudian diberikan pengkodean. Pengkodean ini sesuai dengan Permen ATAR BPN nomor 10 2018 tentang kode klasifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan tunjuk silang. Tunjuk silang ini Bapak Ibu tidak wajib. Ini hanya dilakukan terhadap beberapa berkas yang saling berkaitan. Waktu kemarin Monef itu ya, untuk tim 3 sepertinya ini sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat daftar arsip tentang buku tanah, SU, dan Warkah. Nah, itu sebenarnya bisa ditunjuk silang. Jadi buku tanah ini itu adalah milik buku tanah ini itu punya SU, SU-nya itu yang nomor sekian. Terus punya Warkah, Warkahnya itu yang nomor sekian. Ya, itu namanya tunjuk silang, Bapak Ibu. Jadi tempat penyimpanannya boleh berbeda. Misalnya buku tanahnya di seksi 2, SU-nya di seksi 1, kemudian warkahnya di TU, silahkan. Tapi dibuatkan satu daftar yang bisa diisi secara online oleh tiga unit yang mengelolanya, kemudian ditunjuk silangkan. Kalau yang kemarin yang kita coba itu pakai nomor hak ya Bapak Ibu. Kemudian dikelompokkan seperti biasa, kemudian diberikan label, kemudian yang terakhir adalah pembuatan daftar arsip aktifnya. Nah, inilah yang nanti akan kita coba ya Bapak Ibu membuat daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif itu sebenarnya sih kalau seharusnya itu terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas.
bisa juga digabung. Nah, kementerian kita kebetulan menggunakan konsep yang digabung, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi satu saja, satu tabel saja, itu sudah mewakili dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Jadi tidak perlu buka-buka banyak file begitu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian daftar arsip aktif itu setidaknya memuat informasi dari A sampai N ini. Jadi tidak boleh ada yang tidak termuat dalam daftar arsip aktif, gitu ya Bapak Ibu. Dari A sampai N ini semuanya ada. Kalau di Permen 2 2026 sudah diberikan contohnya, begitu ya. Kalau ada satu saja yang tidak termuat dalam daftar arsip aktif, maka daftar arsip aktif Bapak Ibu tidak sesuai dengan peraturan dan itulah yang nantinya akan menyulitkan. Itu Bapak Ibu menyulitkan saat kita melakukan pencarian berkas, saat kita menunjukkan ke APH, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, contoh pengisian daftar arsip aktif itu selain Bapak Ibu bisa lihat di Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026, itu juga Bapak Ibu bisa cek di Surat Edaran nomor 7, Bapak Ibu ya, Surat Edaran nomor 7 ini tentang penggunaan daftar arsip lengkap di lingkungan Kementerian ATR BPN atau kalau kita gitu ya menyingkatnya biar mudah SE dekap gitu ya, daftar arsip lengkap. Bapak Ibu bisa cek di Bitly yang kami sematkan di sebelah kanan layar gitu ya Bapak Ibu. Di situ sudah lengkap. Ada semuanya. Nanti kita coba ya Bapak Ibu kita coba praktekkan dari Bitly ini bagaimana cara pengisiannya. Nah, karena ini adalah pemeliharaan arsip aktif, maka setelah dibuatkan daftar arsipnya harus disimpan Bapak Ibu. Tapi saya masih menemukan beberapa arsip yang sifatnya masih konvensional, Bapak Ibu. Jadi ternyata setelah kami melakukan peninjauan kembali, beberapa satker itu masih menciptakan arsip dalam bentuk kertas. Gitu ya, itu 2025, 2026 kita masih menemukan itu. Tapi Bapak Ibu tetap harus kita simpan. Nah, di sebelah kanan sini ada contohnya, gambarnya seperti apa sih menyimpan arsip yang konvensional. Itu ternyata disimpan dalam beberapa peralatan ini. Di dalam filing kabinet, kemudian menggunakan gayet arsip, baik gayet primer, sekunder, tersier, dan juga folder gitu ya. Jadi semua dimasukkan ke dalam folder sesuai dengan kode klasifikasinya. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kode klasifikasinya TU, TU01, TU0101, baru di belakangnya ada folder-folder yang isinya adalah arsipnya apa. Nah, kalau cara elektronik sebenarnya secara konsep sama saja Bapak Ibu. Hanya memindahkan yang dari filing kabinet ini ke penyimpanan elektronik. Penyimpanan elektroniknya boleh di komputer Bapak Ibu, boleh juga di drive misalnya boleh atau boleh juga di pangkalan data kita yang di Pusdatin juga boleh. Tapi caranya tetap sama Bapak Ibu. Harus dikelompokkan sesuai dengan kode klasifikasi yaitu Permen 10 tahun 2018. Contohnya misalnya gini. Jadi ada satu folder namanya TU. Ini adalah gayet kalau konvensional gayet gitu ya. Ini yang primer. TU hanya terdiri dari dua huruf. Terus ditulis TU itu adalah bagian ketatausahaan. Di dalam folder TU ada folder lagi, TU02 misalnya. Itu tentang kearsipan. Di dalam TU02 itu ada folder lagi, TU01. 0201, TU0202. Nah, ini saya ambil yang TU0202 tentang layanan arsip. Nah, disinilah yang banyak perbedaan Bapak Ibu. Ada beberapa satker yang kemudian setelah TU0202 itu langsung PDF. Tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Setelah TU0202 kita buat satu folder lagi. Inilah yang namanya indeks. Jadi folder ini adalah untuk menemukan Bapak Ibu kalau mau cari surat itu lagi gampangnya pakai apa. Kalau kami contoh dari Bir Umum itu gampangnya indexing kami itu menggunakan nomor surat. Jadi satu folder nomor surat ini saat dibuka isinya adalah dua PDF. PDF surat masuknya dan PDF surat keluarnya. Jadi inilah yang namanya memberkas Bapak Ibu. Surat masuk dan surat keluarnya dimasukkan dalam satu folder, kemudian dikelompokkan berdasarkan kode klasifikasi. Kurang lebih itu Bapak Ibu.
Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu siapkan kalau Bapak Ibu masih menciptakan arsip, membuat arsip tapi bentuknya konvensional di kertas gitu ya. Kita simpan dalam filing kabinet, kemudian di dalam filing kabinet kita masukkan map gantungnya. Terus setelah itu ada guide-nya, guide primer, sekunder, tersier. Primer itu yang tadi TU, sekunder itu TU 02, tersiernya TU 0202. Tapi cara menulisnya tidak langsung ditulis di spidol gitu ya, atau pakai pena gitu ya di dalam gaya tidak, tapi ditaruh dulu di label, labelnya yang ditempel di gayat ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam folder Bapak Ibu. Jadi satu arsip tadi, satu kejadian tadi, satu proses kegiatan tadi itu disatukan dari awal sampai dengan akhir dalam satu folder dengan maksimal 150 lembar untuk satu folder ini. Itu ya Bapak Ibu. Sepertinya untuk teori cukup di situ ya Bapak Ibu. Misalnya nanti Bapak Ibu berkenan, boleh lagi dibuka di Permen 2 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan di bagian pengelolaan arsip dinamis. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan Bapak Ibu gimana sih cara membuat daftar arsip aktif, karena ini sekaligus sosialisasi dari surat edaran DEKAP ya, surat edaran nomor 7 SE tentang DEKAP. Kita coba Bitly contoh daftar arsip ya Bapak Ibu. Nanti layar saya masih terlihat ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download yang nomor satu. Contoh daftar arsip aktif gitu ya. Tapi karena ini sedang latihan, saya sudah buatkan satu folder yang kita untuk latihan. Kita coba ya. Oke, kita buka dulu. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu download, nanti akan terlihat seperti ini. Diisi dulu daftar arsip aktif tahun berapa. Ini yang warna-warna hijau ini nanti sesuai dengan Bapak Ibu ya. Daftar arsipnya nomor berapa, terus di sini tulis daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif. Kenapa ini harus diisi Bapak Ibu? Karena ketentuan dari ANRI, daftar arsip aktif itu adalah terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Tapi SE kita sudah memfasilitasi, sudah diramu sedemikian rupa, sehingga Bapak Ibu cukup mengisi satu slide ini saja. Itu sudah merangkum dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Kemudian dari satu daftar ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi banyak daftar lagi karena inilah nanti yang akan dikembangkan sampai dengan daftar arsip usul musnah. Nah, saat ini kan kalau misalnya Satker kita ada daerah mau melakukan pemusnahan arsip, itu biasanya mereka bilang, Mbak, bikin daftar arsip usul musnahnya banyak banget gitu. Sebenarnya itu tidak perlu dibuat dari awal. Kalau saat arsip itu diciptakan sudah dibuatkan daftar arsip aktif. Kemudian kita isi dari pencipta arsip itu siapa? Kalau kami di pusat penciptanya adalah Kementerian ATR BPN. Terus untuk selanjutnya yang di pusat ini akan diisi dengan eselon 1 ya Bapak Ibu. Kemudian unit pengolahnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada sedikit perbedaan ya antara pusat dengan daerah. Kalau di pusat itu saat kita menyebutkan satu unit pengolah, itu di dalamnya ada lagi banyak lagi gitu ya. Jadi besar memang ya strukturnya. Misalnya di biro umum. Di biro umum itu ada 3 kabak, masing-masing kabak punya subbagian lagi sehingga kita membutuhkan satu kolom unit pengolah lagi. Sehingga kita tampilkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang di kantor pertanahan, maka pencipta arsipnya adalah kantor pertanahan apa? Unit pengolahnya itu baru seksi apa begitu ya. Begitu juga dengan kanwil, ini kanwil provinsi apa, kemudian unit pengolahnya bidang gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau kami contohnya dari Biro Umum, unit pengolahnya ini adalah subbagian kearsipan gitu. Nah, nomor berkas ini Bapak Ibu yang nomor urut ini sebenarnya kenapa kami kasih warna? Ini hanya untuk membedakan bahwa ini berkas pertama dan ini berkas kedua. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin sebenarnya yang di bagian ini tidak perlu dikasih warna, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, terus kita kasih kode klasifikasi. Bapak Ibu, kode klasifikasi itu dari Permen 10 2018. Atau Bapak Ibu bisa ambil dari
penomorannya gitu. Nah, kemudian uraian informasi arsip ini itu diambil dari Permen 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Jadi Bapak Ibu inilah yang diambil dari jenis arsip ya Bapak Ibu ya. Jenis arsipnya itu masuk ke dalam uraian informasi berkas. Kalau di sini permohonan, misalnya saya ada permohonan kemarin ya, permohonan kopi SK dari Kalimantan. Oke, jadi yang ditulis adalah jenis arsipnya apa, yang diminta apa, kemudian dari siapa. Gitu. Kemudian kurun waktu berkas ini apa? Ini bisa diisi belakangan. Kurun waktu berkas itu adalah tanggal awal sampai dengan tanggal akhir yang ada di dalam satu berkas itu. Berarti kalau di sini surat masuk dan surat keluarnya. Surat masuknya 21 Mei, surat keluarnya 4 Juni. Jumlah berkasnya satu berkas, Bapak Ibu. Jadi bukan satu eksemplar, tapi satu berkas. Nomor arsipnya ini nomor urut. Dalam satu berkas itu ada berapa arsipnya? Kalau di sini ada dua. Jadi surat masuknya yang ini dari Kanwil Kalimantan Tengah, surat keluarnya yang ini. Jadi Kalimantan Tengah berkirim surat ke Biro Umum untuk permohonan data warkah begitu. Kemudian Biro Umum bersurat membalas kepada Kalimantan Tengah, kepada Kalimantan Tengah terkait tentang permohonannya. Di sini tanggalnya masing-masing adalah tanggal suratnya, berapa jumlah lembarnya. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu, lampiran juga dihitung sebagai jumlah lembar. Kemudian di sini ada lagi tingkat perkembangannya asli atau tidak. Nah, karena di sini saya punya contohnya yang elektronik ya Bapak Ibu. Kalau di pusat kami memang sangat meminimalisir penciptaan arsip yang konvensional. Kami sudah berusaha bergerak ke yang elektronik. Kalau Bapak Ibu tanda tangan manual, nah berarti masuknya di sini lokasi simpannya. Nomor filing kabinet, nomor laci, dan nomor folder. Kalau misalnya Bapak Ibu menciptakannya elektronik TTE, maka di sini Bapak Ibu sudah ada. Di sini ada pilihannya. Bapak Ibu bisa isi misalnya itu disimpan di komputer, bukan di secara online gitu. Boleh, silakan ditulis misalnya komputer siapa, misalnya di D gitu. Terus abis ini ada folder lagi arsip elektronik misal, terus ada folder lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini kami menggunakan link ya Bapak Ibu. Jadi saat diklik akan muncul tingkat keamanan, tingkat klasifikasi keamanan dan akses. Ini adalah siapa yang boleh mengakses surat itu. Kalau di sini surat-surat yang dijadikan contoh adalah TU0202 sehingga klasifikasi keamanan dan aksesnya itu biasa dapat diakses oleh eksternal juga. Dan keterangannya Bapak Ibu boleh memberikan keterangan apa saja yang belum masuk ke dalam kolom ini. Kalau kami memberikan keterangan bahwa arsipnya lengkap, susunannya sesuai gitu ya. Tapi misalnya Bapak Ibu di di kantor pertanahan gitu misalnya memberikan keterangan saya mau menuliskan nomor berkasnya gitu di situ boleh juga Bapak Ibu kami persilahkan. Nah, cara menulisnya gini Bapak Ibu. Kemudian kita cek. Jadi saat diklik satu folder itu berisi ini. Ini surat, ini contohnya surat yang pertama, surat masuknya dari Kalimantan Tengah. Kemudian ini ada surat balasan dari kita. Nah, ini surat keluarnya. Jadi, saat kita klik, itu satu folder itu isinya dua surat ini, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan memberkas ya, Bapak Ibu. Jadi, semuanya menjadi satu. Kalau misalnya suratnya tidak satu, tapi banyak, karena misalnya kemarin itu kayak yang bantuan pendampingan hukum ya, Bapak Ibu, itu suratnya pasti tidak hanya dua. Ada surat dari Kantah ke pusat, ada surat dari pusat ke Kanta, ada surat juga dari pusat ke Kanwil, ada surat dari pusat untuk koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Nah, itu biasanya suratnya banyak sekali. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam satu folder yang sama. Itu yang disebut dengan memberkas. Nah, gitu Bapak Ibu, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan ya, Mbak Berli. Saya kembalikan lagi ke Mbak Berli. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan atas penyampaian materi hari ini yang cukup bagus sekali. Untuk selanjutnya mungkin kita materinya tentang sesi tanya jawab. Mungkin waktu dan tempat dari Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan bisa present atau melalui kolom chat.
Ini mungkin ada dari kolom chat ya, Mbak Wulan. Izin Iya. dari Rahmat TU, izin bertanya Ibu terkait penyimpanan arsip aktif yang jumlahnya banyak, seperti berkas pencairan tertua yang memakan banyak tempat. Jika disimpan di film kabinet, apakah diperbolehkan menggunakan blok arsip? Jika diperbolehkan di dalam blok arsip, apakah perlu tetap menggunakan guide arsip? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, Mbak Ulan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Berli, terima kasih Bapak Rahmat. Ya betul ya Pak ya, jadi arsip terkait tentang keuangan itu memang biasanya berkasnya banyak sekali. Padahal di dalam filing kabinet, satu folder itu hanya maksimal 150 lembar. Begitu ya. Jadi bagaimana cara penyimpanannya? Itu biasanya kami menggunakan tunjuk silang Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, berkas pertamanya pasti SPM ya. Nah, SPM-nya itu Bapak Ibu bisa taruh di filing kabinetnya. Kemudian diberi label, tunjuk silang dengan berkas nomor berapa, ditaruhnya di box arsip. Jadi sisanya itu di box arsip Bapak Ibu. Sisanya di box arsip, kalau yang kami lakukan hanya arsip penandanya saja gitu. Jadi misalnya SPM nomor sekian gitu ya. SPM nomor sekian kita masukkan ke dalam filing kabinet, kemudian kita kasih label di ujung kanannya gitu ya. Hmm, oke. Semoga terlihat ya Bapak Ibu. Jadi nanti diberikan label di sini Bapak Ibu. Di sini diberikan keterangan bahwa ada tunjuk silang. Ada tunjuk silang dengan box arsip nomor berapa dan di roll opek berapa. Nanti barulah di daftar arsipnya dibunyikan. Di daftar arsip tadi ada keterangan ya. Keterangannya itu bisa ditulis. Tunjuk silang dengan box arsip nomor sekian pada roll opek A, misal roll opek A baris 2 nomor box 36 misalnya seperti itu. Jadi berkasnya tetap tertata, berkasnya tetap kita bisa cari lagi. Kalau kita cari lagi juga berkasnya, kita bisa menemukan ini tunjuk silang dengan siapa. Nah, ini adalah salah satu sekalian Bapak Ibu ya, contoh tunjuk silang begitu. Jadi tunjuk silang itu adalah berkas yang satu berhubungan dengan berkas yang lainnya gitu. Hmm. Terus di dalamnya masih menggunakan gayat arsip atau tidak gitu ya. Kami sarankan Bapak Ibu tetap menggunakan gayat arsip. Kenapa? Kalau kita letakkan di dalam box arsip, kalau tidak menggunakan gayat arsip, takutnya akan tertukar dengan arsip inaktif Bapak Ibu. Gitu. Jadi fungsinya itu memang kita untuk mengingatkan kita bahwa arsip yang kita simpan dalam box arsip itu kode klasifikasinya apa gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih itu Mbak Berli, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak Berli, Pak Rahmat. Ya, terima kasih Mbak Wulan atas penjelasannya. Mungkin ada lagi Mbak Wulan, ini pertanyaan dari Andina Kayla. Mohon izin bertanya Mbak terkait warkah atau dokumen yang saat ini statusnya masih aktif digunakan untuk memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi dalam operasionalnya sehari-hari. Apakah pencetakannya mutlak dimasukkan ke dalam daftar arsip aktif atau ada klasifikasi khusus lainnya ya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Andina Kaila. Jadi memang kita mengenal beberapa jenis arsip ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah warkah atau mungkin ada warkah, ada BT, ada SU gitu ya. Itu selain dia aktif, dia juga menjadi arsip vital Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh dimasukkan saja langsung ke daftar arsip vital. Begitu. Nah, seperti apa memasukkannya? Saya belum punya kesempatan untuk ketemu Bapak Ibu gitu ya, untuk mendemokan bagaimana cara penggunaan dari kita sudah membuatkan formula, Bapak Ibu. Itu cara penggunaan daftar arsip itu yang bisa ngelink gitu ya antara jadi teman-teman dari TU nginput arsip vital warkahnya, teman-teman dari seksi satu nginput tentang SU-nya, dan teman-teman dari seksi 2 itu nginput buku tanahnya saja. Tapi tampilannya akan sama. Tampilannya itu akan menjadi satu daftar arsip vital yang lengkap. Nanti coba saya cari dulu
Contohnya ya, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dari tim 3, kayaknya dulu tim 3 sudah pernah ya kita coba, itu sudah dicoba oleh 8 provinsi, Bapak Ibu, dicoba oleh 8 provinsi sekitar 80 sampai 90 satker ya. Dan itu berjalan. Coba kita cek, saya cairkan dulu sebentar. Mbak Berly, saya boleh izin lagi ya untuk share screen ya. Silahkan Mbak Wulan. Oke. Siap. Hmm. Nah, Bapak Ibu, semoga teman-teman yang dari tim 3 kalau saya ada kesalahan tolong dibantu ya. Jadi, kita sudah pernah membuat formula ini Bapak Ibu. Ini adalah daftar aset vital BTSU dan Warkah. Jadi yang pertama kali mengisi adalah buku tanah. Ini dari teman-teman seksi 2. Nah, teman-teman dari seksi 2 itu cukup mengisi ini saja, yang warna hijau. Nomor haknya berapa, tanggalnya berapa, medianya berapa, jumlahnya berapa, tingkat perkembangannya apa, lokasi simpannya mana, dan metode perlindungannya. Ini kalau vaulting artinya buku tanahnya itu disimpan di dalam prasarana penyimpanan yang sesuai dengan peraturan gitu ya, di roll opek, di box arsip, seperti itu. Atau ada juga yang sudah dialih mediakan Bapak Ibu, sehingga bentuknya adalah PDF. Nah, ini kerjasama dari 3 unit kerja Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Mereka entry cukup yang hijau saja. Nah, setelah mereka entry yang hijau saja, itu teman-teman dari Seksi 1. Nah, ini otomatis nomor hak yang diisi oleh teman-teman dari Seksi 2 itu otomatis masuk ke rumusnya dari teman-teman Seksi 1. Jadi primary key-nya atau indexing-nya itu adalah nomor hak. Nah, jadi teman-teman tinggal ngisi nih yang dari pengukuran. Oh, nomor hak sekian, kelurahan sekian, tahun sekian. Itu nomor SU-nya ini. Jadi teman-teman yang di pengukuran hanya cukup mengisi yang SU saja. Jadi mengisinya yang mereka tahu saja. Nomor SU-nya, tanggal, medianya, berapa lembar, asli atau tidak, terus disimpan di mana, dan juga metode perlindungannya. Cukup mengisi ini saja, Bapak Ibu. Jadi tadi teman-teman dari seksi 2 sudah mengisi, teman-teman dari seksi 1 sudah mengisi, kemudian yang terakhir itu ada teman-teman dari TU yang memegang warkah. Sama ya, kata kuncinya adalah nomor hak. Jadi teman-teman yang di TU harus tahu, nomor hak ini itu nomor warkah berapa. Nah, saat saya melakukan kajian, itu mereka bilang primary key-nya atau kata tangkap atau kata sambung yang mudah itu Mbak DI 208 atau nomor warkahnya. Begitu. Nah, jadi teman-teman yang memegang warkah inilah yang akan mengisi yang kotak warna hijau ini. Nomor DI-nya, tanggal, kode klasifikasi, jenis arsip vitalnya pasti warkah penerbitan hak atas tanah. Kemudian di situ ada apa saja. Warkah biasanya banyak ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, satu satker itu minimal dalam satu warkah itu ada 28 lembar Bapak Ibu. Kemudian medianya apa, jumlahnya apa. Tapi kan ini diisi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Pertama yang harus mengisi adalah seksi 2 untuk mengisi haknya, kemudian seksi 1 mengisi SU-nya, TU mengisi warkahnya, dan itu bisa diisi tidak harus langsung lengkap semuanya. Mana yang ada dulu, mana yang bisa diisi dulu. Nah, dari ketiga itu kami sudah rumuskan formulanya sehingga dia akan tampil dalam satu daftar arsip vital, buku tanah, surat ukur, dan warkah. Jadi langsung ketahuan jenis arsipnya, kode. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek, ini semuanya mengandung rumus ya Bapak Ibu. Jadi sudah kelihatan semuanya. Ini yang namanya tunjuk silang Bapak Ibu. Buku tanahnya disimpan di mana, surat ukurnya disimpan di mana, warkanya disimpan di mana, tapi ternyata mereka tunjuk silang. Bisa dicari di masing-masing lokasi tempat penyimpannya. Dan bisa tampil dalam satu layar yang sama. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Jadi hanya saja memang kami belum punya kesempatan ya Bapak Ibu untuk mendemokan lebih lanjut sehingga satker-satker lain bisa mencoba. Tapi seingat saya dari 8 provinsi yang pernah saya temani, insya Allah semuanya sudah mencoba ini dan
saat itu tidak ada kendala yang luar biasa gitu ya. Kurang lebih itu Mbak Berli untuk arsip warkah tadi. Ya, Semoga bisa menjawab. terima kasih Mbak Wulan atas penjelasannya. Cukup lengkap sekali ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diterima dari pertanyaan tadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya pertanyaannya dari Bapak Adi, pengendalian pemanfaatan ruang. Izin bertanya Bu, arsip vital bisa dialih media tidak ya Bu? Dikarenakan penyimpanan tidak mencukupi. Terima kasih Bu. Sama Siap. yang sekalian ya Mbak Wulan Boleh, mungkin boleh, boleh. yang satu dari Kantas Sungai Penuh, mohon izin bertanya Mbak, apakah untuk arsip aktif yang di Alimedia kegiatannya masih disimpan di tempat yang sama atau masih dikategorikan arsip inaktif? Mungkin bisa dijawab ya Mbak Wulan. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih Pak Berli. Aduh, Pak Adi apa kabar Pak Adi? Saya tahu nih Pak Adi habis bergadang ya karena habis kita awasin. Semoga masih sehat walafiat Pak Adi. Jadi Bapak Ibu, arsip vital itu bisa dialih mediakan atau tidak? Jadi memang, oke. Arsip vital itu bisa dialih mediakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu, salah satu metode perlindungan arsip vital itu adalah alih media ya Bapak Ibu. Jadi boleh sekali dialih mediakan. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Tidak serta-merta kita scan kemudian kita sebut itu alih media. Tidak begitu. Jadi caranya yang pertama adalah kita harus punya surat tugas atau SK yang menetapkan nama-nama berikut boleh melakukan alih media arsip. Dan di luar nama-nama yang tidak memiliki surat tugas, tidak memiliki SK itu hmm, tidak kami anjurkan, tidak kami rekomendasikan untuk melakukan alih media, Bapak Ibu. Kenapa? Karena alih media arsip vital itu berdampak hukum ya, Bapak Ibu. Jadi memang yang boleh melakukan adalah teman-teman yang ada namanya di dalam SK atau surat tugas melakukan alih media arsip. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dialih mediakan adalah arsip prioritas. Jadi arsip vital itu masuk ke dalam arsip prioritas sehingga boleh dialih mediakan. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu resolusinya minimal 300 dpi untuk arsip-arsip kertas yang berbentuk surat dan 600 dpi untuk surat-surat, bukan surat, tapi untuk peta-peta gitu ya Bapak Ibu yang mengandung gambar itu masuknya 600 dpi. Kemudian itu juga harus menggunakan kode hash Bapak Ibu. Apa itu kode hash? Jadi setiap kita melakukan scanning, kita pindai gitu ya, menghasilkan PDF. Nah, PDF itu memiliki kode tertentu. Gampangnya kalau kita itu masing-masing orang punya sidik jari Bapak Ibu. Tidak mungkin sama gitu katanya ya. Begitu juga dengan file PDF kita. Saat kita lakukan scanning, kita bisa ambil kode hash-nya menggunakan aplikasi gitu ya. Kemudian di dalam kode hash itu adalah angka-angka tertentu yang menjadi ciri khas atau menjadi sidik jari yang tidak boleh berubah. Kenapa? Itu harus kita lakukan karena perkembangan teknologi informasi kita itu sangat pesat, Bapak Ibu. Tapi itu seperti dua sisi mata uang gitu ya. Ada yang berdampak positif, ada juga yang harus kita antisipasi. Dampak positifnya pasti mempercepat eh, fungsi kita, tapi tetap ada dampak negatifnya. Karena dia berbentuk elektronik, maka dia bisa dilakukan manipulasi. Manipulasi ada dua ya Bapak Ibu. Manipulasi yang positif artinya memperbagus gitu ya tampilannya, dipertajam, diperjelas. Tapi ada juga manipulasi yang bersifat kurang baik begitu ya. Misalnya dilakukan perubahan angka, perubahan huruf dalam PDF hasil scanning. Sehingga kode hash itu wajib kita ambil. Kemudian dituangkan dalam berita acara. Dan berita acaranya itu ditandatangani oleh siapa yang melakukan alih media. Tidak, kalau di pusat tidak harus direktur, tidak harus pimpinan pencipta arsip, tapi di mana arsip itu dialih mediakan Bapak Ibu. Kalau di Kantah berarti boleh Pak Kasih, misalnya yang dialih mediakan adalah SU. Kasih satu boleh tanda tangan di berita acara. Kemudian tapi eh, alih media yang saat ini kita lakukan, Bapak Ibu, itu fungsinya adalah untuk preservasi. Artinya untuk mengamankan arsip vital kita.
untuk mempermudah pekerjaan kita. Saat kita mau kerja, kita nggak perlu ambil hard copy-nya, cukup filenya aja kita bisa gunakan untuk bekerja. Atau kita misalnya untuk antisipasi, misalnya terjadi bencana, gitu ya. Kemudian arsip fisiknya hilang, kita masih punya backup-annya. Tapi saran kami itu tetap disimpan fisik arsipnya. Kenapa? Karena eh, di kita pembuktian secara elektronik itu belum diakui secara sah, Bapak Ibu. Kita sudah memberikan payung hukumnya, di beberapa permen kita sudah berbicara, bahkan di Undang-Undang ITE juga sudah berbicara bahwa hasil cetak dari sistem elektronik itu kedudukan hukumnya sama begitu ya. Tapi APH kita sebagian besar belum berpedoman pada pasal-pasal tertentu, pada pasal-pasal itu khususnya, sehingga saat kita pembuktian ke pengadilan, apabila masih ada hard copy-nya, apabila diciptakan dalam bentuk hard copy, maka arsip vital hard copy-nya lah yang ditunjukkan kepada aparat penegak hukum. Jadi, arsip vital boleh dialih mediakan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan tetap disimpan aslinya. Kurang lebih itu ya. Oh, satu lagi yang dari Sungai Penuh ya sekalian ya. Kalau dia sudah dialih mediakan, maka arsipnya tidak serta-merta berubah menjadi arsip inaktif ya Bapak Ibu. Jadi arsip itu boleh dikatakan inaktif apabila dua kejadian tadi. Apabila secara Permen JRA, Permen 8 tahun 2020 itu masa retensi simpannya sudah habis, sehingga dia bergeser dari aktif menjadi inaktif, artinya frekuensi penggunaannya sudah berkurang. Itu ditandai dengan 5 tahun terakhir arsip itu tidak diakses untuk bekerja, gitu ya. Atau dia bisa bergeser menjadi inaktif apabila proses pekerjaannya telah selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih itu Mbak Berli, semoga dua pertanyaan tadi sudah terjawab. Terima kasih ya Mbak Wulan atas pertanyaannya yang sudah menjawab dari pertanyaan dari Sungai Rampah dan Bapak Adi. Cukup jelas sekali. Mungkin untuk selanjutnya ini Mbak Wulan ada dari Rayhan Sabria Kanta Pidijaya. Izin di share Mbak pencatatan arsip markahnya sama yang kata Kota Cirebon, link untuk format arsip vitalnya boleh di-share Ibu. Begitu. Sama ini ada pertanyaan lagi Mbak Ulan, izin bertanya Mbak Ulan, kita di Kanwil ada surat masuk perihal permohonan salinan markah menggunakan kode klasifikasi Kantas seksi 2 HP titik 0303. Kemudian kita di TU bagian umum membalas surat tersebut dengan kode klasifikasi UP.0401. Bagaimana memberkaskan sesuai kode klasifikasinya? Mungkin bisa dijawab dulu ya Mbak Ulan. Oke. Terima kasih Mbak Berli. Untuk yang pertama tadi link untuk daftar arsip ya, yang bisa sinkron gitu ya, BT, SU, dan Warka itu nanti akan kita berikan Bapak Ibu, tapi saya perlu, karena itu saya tidak bisa memberikan linknya terus kemudian langsung dipakai mentah Bapak Ibu. Mungkin nanti akan kita agendakan, kita rencanakan gitu cara penggunaannya gitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti linknya kita share di kolom chat kali ya, Mbak Berli ya. Di kolom chat nanti saya share. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu terkendala cara penggunaannya bisa menghubungi saya. Nanti kita coba bareng-bareng gitu. Terus untuk yang, oh ya tadi ada beberapa. Nanti kami juga kirim, berarti nanti akan kami kirimkan juga beberapa peraturan yang terkait begitu ya. Terus kalau pertanyaan dari Mbak Susan, apa kabar Mbak Susan? Izin bertanya. Jadi gini, memang betul Bapak Ibu tentang penggunaan kode klasifikasi. Jadi ini adalah suatu PR besar buat kami gitu ya di Biro Umum. Itu bagaimana cara kami mensosialisasikan kembali penggunaan kode klasifikasi arsip. Karena sebagian besar satker itu berpendapat, berpikir bahwa kode klasifikasi itu digunakan berdasarkan SOTK. Jadi misalnya saya berasal dari seksi 2, maka pakainya pasti HP 0303 gitu. Saya dari seksi 1, sehingga saya pakainya
IP 0101 gitu. Kemudian saya dari TU, makanya saya harus pakai UP. Nah, ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kode klasifikasi itu dipakai sesuai dengan isi suratnya. Harusnya tadi kode klasifikasi dari Kantah karena dia mintanya adalah salinan warkah. Jadi dia tidak menggunakan HP 0303 tapi seharusnya menggunakan yang layanan 0401 gitu ya, UP 0401. Tapi memang itu adalah kendala ya. Jadi mereka ngasih ke kita udah HP 0303 Mbak gitu. Padahal seharusnya yang sebenarnya adalah UP 0401. Untuk kasus seperti ini Bapak Ibu, yang kami lakukan di pusat biasanya adalah kami kelompokkan sesuai dengan kode klasifikasi yang benar. Jadi walaupun awalnya surat dari mereka HP 0303, tapi secara substansi itu adalah layanan arsip, maka dimasukkan memberkas satu berkas dalam UP 0401. Kenapa? Itu akan berpengaruh Bapak Ibu nanti saat penyusutan arsip. Jadi saat penyusutan arsip harusnya mereka menjadi satu berkas di UP 0401. Retensinya pun, masa penyusutannya pun, masa pemusnahannya pun itu sesuai dengan UP 0401. Jadi saran kami, walaupun dia HP 0303, silahkan diberkaskan bersamaan. Jadi surat masuknya nggak apa-apa HP 0303, tapi surat keluarnya UP 0401. Dan pemberkasannya nanti di kode klasifikasi UP 0401 gitu. Jadi nanti saat pemusnahan arsip itu tetap masuk ke dalam kode klasifikasi 0401 sehingga tahun musnahnya benar. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin sambil dibantu diingatkan teman-teman di kantor gitu ya bahwa teman-teman tuh nggak harus pakai kode klasifikasi sesuai dengan SOTK, tapi sesuai dengan substansi dari suratnya. Kurang lebih itu Mbak Berli, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak Ulan atas penjawab dari pertanyaan dari Bu Susan Kanwil Sumber. Mungkin selanjutnya ini ada lagi Mbak Ulan. Izin Bu menanggapi jawaban tadi dalam daftar aksi kita yang sudah diformulkan. Bagaimana perlakuan jika warga dan buku tanah penyimpanannya ada di seksi 2? Apakah penyimpanan dalam box tetap dari TU? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya Mbak Siap. Ulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Berli. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Jadi gini, perlakuannya warkah SU buku tanahnya itu berarti sudah, kalau bahasa Kantah kalau nggak salah sudah dikawinkan begitu ya, sudah disatukan ya, mereka sudah menyatu. Warkah, SU dan buku tanahnya dan semuanya sudah ada di seksi 2. Penyimpanan boxnya dari TU atau dari seksi 2. Nah, jadi Bapak Ibu, Permen 2 2026 itu memang kami susun itu sesuai dengan Undang-Undang 43 tentang kearsipan, tapi kami sesuaikan dengan karakter kementerian kita gitu Bapak Ibu. Kejadian ini banyak terjadi di beberapa satker, sehingga kami membuka kemungkinan kalau secara bahasa peraturannya begini. Warkah, SU, dan buku tanah itu adalah arsip vital, sehingga seharusnya yang mengelola adalah unit pengolahnya. Begitu ya, unit pengolahnya siapa? Yang menciptakan. Kalau SU berarti seksi 1, kalau buku tanah berarti seksi 2. Begitu. Tapi kami juga membuka kemungkinan arsip-arsip vital itu dapat dipindahkan ke unit kearsipan, artinya ke tata usaha, dengan syarat sumber daya kearsipan di tata usaha sudah terpenuhi. Sumber dayanya apa? Manusianya ada, prasarana ada, eh, pengamanannya tersedia. Begitu. Nah, kalau kejadiannya semuanya sudah ada di seksi 2, box arsipnya itu dari mana? Box arsip itu pengadaannya semuanya dari tata usaha. Gitu ya, tata usaha yang mengadakan pengadaan box arsip begitu. Saya lupa akunnya berapa, tapi pengadaan dari TU. Kemudian TU lah yang mendistribusikan boxnya ke seksi-seksi, ke setiap unit pengolah. Begitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, nanti ada yang namanya SK pengelola arsip, begitu ya. Setiap satker harus memiliki itu. Nanti di situ akan jelas, ini siapa yang mengelola. Buku tanah ini siapa yang mengelola, SU siapa yang mengelola, warkah siapa yang mengelola. Kalau semuanya sudah di seksi 2, maka saran kami, pengadaan box arsip tetap di TU, tapi TU yang memberikan box arsipnya kepada seksi 2. Sehingga seksi 2 bisa langsung menempatkan arsip-arsip vital yang sudah menyatu tadi. Itu bagus sekali ya, saya nggak tahu ya dari kantah mana, tapi bagus karena warkah, buku tanah, eh,
sudah disatukan, termasuk SU ya. Iya, Oke, warta tahu SU Mbak. dan buku tanah sudah disatukan nih, bagus sekali. Beginilah yang seharusnya begitu ya. Hanya saja nanti semoga koordinasi dengan TU-nya berjalan dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu saat ada pengadaan box arsip itu bisa didistribusikan dengan baik. Kurang lebih itu Mbak Berli, terima kasih. Terima kasih Mbak Ulan atas penjelasannya. Mungkin ini terakhir ya Mbak Ulan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, sudah tidak Oke, siap. terasa. Nah, yang pertama yang ini ada izin bertanya untuk peta yang dalam bentuk hard copy, kertas dan lain-lain maupun soft copy peta digital yang termasuk dalam kategori arsip permanen. Secara fisik peta tersebut sudah tidak lagi digunakan dan dari segi aset BMM sudah henti guna dan diminta untuk menghapus. Apakah kamu boleh melaksanakan penghapusan? Penghapusan ya. Mungkin ya Oke, oke, oke. izin bahwa Siap. ini sebenarnya di luar topik ya Mbak. Ya di Gak apa-apa deh. daftar afiliasi ya nanti mungkin bisa dibantu ya Mbak Ulan Oke, dijawab. siap. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Berli. Jadi betul ya Bapak Ibu, peta itu ada dua sudut pandang tentang peta Bapak Ibu. Jadi yang pertama peta sebagai arsip. Artinya adalah produk yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN yang dalam melakukan tusinya sebagai penyelenggara gitu ya. Kemudian arsip dipandang dari sudut pandang yang kedua bahwa peta itu diciptakan menggunakan anggaran negara sehingga masuk ke dalam BMF. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dua konsep yang berbeda penanganan ya Bapak Ibu. Jadi saya boleh ngobrol nggak ya? Ibu atau Bapak? Oh, Bapak Purwanto. Saya nggak tahu dari kantah mana. Terus ini kategorinya adalah permanen gitu ya. Ya sih, sudah dihenti gunakan, diminta untuk menghapuskan. Jadi gini Bapak Ibu. Arsip itu boleh dihapuskan jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama tidak memiliki nilai guna. Kemudian yang kedua tidak dalam sengketa. Kemudian yang selanjutnya tidak digunakan lagi oleh satkernya. Yang terakhir adalah sesuai dengan peraturannya. Nah, saya nggak tahu nih peta apa yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu karena peta ada dua sudut pandang tadi. Kemudian peta ada beberapa jenis peta di Kementerian ATR BPN. Tapi memang ada peta-peta yang sifatnya permanen gitu ya. Baik itu kertas maupun soft copy, meskipun itu tidak, Bapak Ibu merasa saya udah nggak pakai lagi nih peta ini gitu kan. Tapi secara peraturan itu secara Permen 8 2020 itu berketerangan permanen. Maka selama Permen 8 2020 belum dirubah, belum dicabut, maka peta itu wajib disimpan di Satker. Begitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita musnahkan Bapak Ibu, maka kita akan menyalahi Permen 8 tahun 2020 karena secara peraturan tidak boleh dimusnahkan. Kemudian kalau tetap kita musnahkan Bapak Ibu, maka kita akan kena pasal 81 sampai 83 Undang-Undang 43 2009. Itu pasalnya adalah kita memusnahkan arsip negara gitu ya Bapak Ibu. Itu ada pidana dan juga dendanya. Sehingga itulah yang kita antisipasi Bapak Ibu. Jadi saran kami baik itu berupa hard copy maupun itu berupa soft copy apabila dalam Permen 8 2020 berketerangan permanen mohon untuk tidak dimusnahkan. Tapi itu arsipnya. Kalau penghapusan BMN-nya, nah itu silakan Bapak Ibu Nanti aku koordinasi. berkoordinasi dengan Biro Keuangan. Jadi beda ya Bapak Ibu, ada yang penghapusan BMN, ada yang pemusnahan arsip itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau secara BMN mau dihapuskan, silakan berkoordinasi dengan Biro Keuangan, mungkin dikeluarkan dari aset BMN gitu. Tapi kalau secara kearsipan, apabila Permen 8 2020 berkata itu permanen, maka arsipnya, kertasnya, soft file-nya tidak boleh dimusnahkan. Kurang lebih begitu Mbak Berli. Semoga Terima bisa kasih menjawab. Mbak Ulan atas penjelasannya. Eh, mungkin ini satu lagi ya Mbak Ulan Boleh, untuk ya mohon maaf ya Mbak Ulan boleh. dari Bu siapa nih? Ini siapa? Dari Pak Arya izin menanggapi Oke. kantor kami menyimpan BTS itu dijadikan satu penyimpanan dan di antara formulanya adalah TU. Mulai dari penyimpanan hingga daftar arsip sedangkan SDM dan sarana masih sangat kurang dan pengelolaan arsipnya masing-masing seksi seolah tidak dianggap baik.
hanya arsiparis yang mengerjakan semua. Mungkin saran misalkan dari kami untuk mensosialisasikan kewajiban masing-masing seksi terhadap arsip tersebut. Karena 2 tahun sebagai arsiparis di BPS, semua arsip dianggap hanya arsiparis yang mengerjakan, padahal kami hanya sendiri dan masing-masing di kantor. Bisa dibantu jawab ya Mbak Mula? Siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Berli. Terima kasih Pak Arya. Pertanyaannya luar biasa dan semoga jawabannya berdampak untuk Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi Pak Arya, terima kasih banyak nih sudah ada niatan yang luar biasa. Saya apresiasi ingin mensosialisasikan ke satker-satker. Betul Bapak. Karena kenapa ya bukan mereka, banyak yang berpendapat, mereka berpikiran bahwa arsip yang ngurusin ya arsiparis saja. Arsiparis adanya di TU, maka arsip harusnya tanggung jawab TU, begitu ya. Nah, Bapak Arya, saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi sudah mau sosialisasi. Nanti tolong teman-teman yang di Satker, Bapak diberikan Permen 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, di situ jelas bahwa bukan hanya TU yang bertanggung jawab, gitu ya. Bukan hanya TU, tapi seluruh unit yang menciptakan arsip. Artinya apa? Ya TU, ya seksi, ya bidang, ya biro, ya pusat, ya direktorat, itu semuanya adalah penyelenggara kearsipan gitu. Memang tugasnya beda-beda. Kalau yang di TU itu adalah unit kearsipan. Tugasnya sebenarnya kalau di Permen 2 2026 itu mengelola arsip inaktif, bukan arsip aktif, bukan arsip vital gitu ya. Sedangkan unit pengolah, seksi, bidang, biro, pusat, direktorat, itu mengelola arsip vital dan arsip aktif. Nah, BTSU ini menjadi arsip vital. Maka seharusnya yang mengelola adalah unit pengolahnya. Berarti seksi 1 dan seksi 2. Begitu. Jadi tidak serta-merta seharusnya itu menjadi tanggung jawab arsiparis dan masing-masing hanya punya satu gitu ya arsiparisnya ya. Tapi alhamdulillah ya Pak sudah ada arsiparisnya. Saya nggak tahu ini kanwil mana. Misalnya nanti mau sosialisasi, kemudian teman-teman masih agak eh, belum tercerahkan gitu. Nanti kami siap membantu Bapak. Kami bisa hadir via Zoom. Kami bisa hadir via Zoom, kami temani Bapak Ibu dan kami apresiasi Pak Arya, semoga sosialisasinya berjalan lancar dan kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu, tolong teman-teman diingatkan bahwa arsip bukan semata-mata tanggung jawab dari PU. Begitu ya Bapak Ibu. Saya sudah dapat kode, sudah dapat kode waktunya habis, oh ya benar waktunya habis. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tapi sudah harus saya kembalikan kepada Mbak Berliana selaku MC untuk link dan beberapa materi nanti akan saya share di kolom chat. Terima kasih, Mbak Berli. Terima kasih. Mbak Wulan atas penjelasannya cukup baik sekali. Izin Bapak Ibu, mungkin nanti jika belum ada pertanyaan yang belum ada dijawab dari beberapa tadi, mungkin nanti bisa menghubungi Mbak Wulan atau menghubungi saya untuk lebih lanjutnya. Eh, Selanjutnya, sebelum kita akhiri acara kali ini, mungkin kita ada sesi foto terlebih dahulu ya Mbak Wulan. Oke, siap Mbak Ya, Berli. dari untuk Bapak Ibu perkenan dengan membuka kameranya masing-masing dan untuk logo kearsipan mungkin bisa logo arsipan mungkin bisa dibantu ambil ya Mbak Andin satu Ya. ya satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan Mabar episode 75 hari ini dan terima kasih Mbak Ulan telah selaku pemaparan materi yang sudah bagus sekali. Untuk selanjutnya kode presensi adalah 3412. Silakan diisi sampai jam 12 dan jangan lupa mengerjakan kuis ya Bapak Ibu yang telah ada di LMS PPSDM.
Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah mengikuti acara ini dengan baik. Apabila ada kekurangan selama saya membantu acara, mohon maaf. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuis dibuka Waalaikumsalam. dari jam 12 hingga jam 5 sore ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Beli. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi